Halo, perkenalkan nama saya Filipus Lase dengan nomor induk mahasiswa 859802661. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Salut Prawira Gunung Sitoli UPBJJ Medan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pengamatan terhadap seorang anak yang mengalami beberapa hambatan perilaku, yaitu kesulitan mempertahankan fokus belajar, perilaku tantrum, dan kesulitan mengikuti instruksi. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui faktor pemicu perilaku serta menyusun strategi intervensi yang tepat. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat 3 perilaku yang menjadi target perubahan. Pertama, anak mengalami kesulitan mempertahankan perhatian ketika belajar. Anak sering meninggalkan tugas sebelum selesai dan mudah teralihkan oleh lingkungan sekitar. Kedua, anak menunjukkan perilaku tantrum ketika keinginannya tidak terpenuhi, seperti menangis atau berteriak. Ketiga, anak mengalami kesulitan dalam mengikuti instruksi yang diberikan secara berurutan. Perilaku tersebut muncul pada kondisi tertentu. Kesulitan fokus biasanya terjadi ketika anak belajar dalam lingkungan yang ramai atau banyak gangguan. Perilaku tantrum muncul ketika aktivitas bermain dihentikan atau keinginannya tidak dipenuhi. Sedangkan kesulitan mengikuti instruksi terjadi ketika anak menerima lebih dari satu perintah secara bersamaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari intervensi ini adalah agar anak mampu berkonsentrasi selama 15-20 menit, mampu mengendalikan emosi ketika mengalami kekecewaan, serta dapat mengikuti 2 hingga 3 instruksi sederhana dengan tingkat keberhasilan yang mencapai sekitar 80%. Jadi untuk meningkatkan fokus belajar, tugas dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Anak juga diberikan waktu istirahat singkat dan di lingkungan belajar dibuat lebih kondusif agar gangguan dapat diminimalkan. Kemudian ketika anak mulai menunjukkan perilaku tantrum, orang dewasa membantu anak melakukan pernapasan secara perlahan dan mengajak anak menuju tempat yang lebih tenang. Anak juga dibimbing untuk mengenali dan mengungkapkan perasaannya. Selanjutnya, instruksi diberikan secara singkat dan jelas. Setelah itu, anak diminta mengulangi kembali instruksi yang telah disampaikan dan diberikan contoh secara langsung. Keberhasilan intervensi sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dan guru. Mereka memberikan pendampingan secara konsisten, membantu anak memahami emosinya, serta memberikan arahan dengan sabar dan jelas. Setelah perilaku positif yang ditunjukkan, anak diberikan penguatan positif berupa pujian, pelukan, atau penghargaan sederhana seperti stiker dan cap hebat. Penguatan ini bertujuan agar perilaku baik tersebut dapat muncul kembali pada kesempatan berikutnya. Jadi teman-teman, berdasarkan pengamatan saya dapat disimpulkan bahwa intervensi perilaku yang dilakukan secara sistematis, konsisten, serta didukung oleh kerjasama antara orang tua dan guru dapat membantu perkembangan anak secara optimal. Monitoring yang berkelanjutan dan pemberian penguatan positif merupakan faktor penting dalam meningkatkan perilaku adaptif dan kemandirian anak dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hasil pengamatan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.